Selamat pagi, semoga suara saya bisa didengar. Baik, sebelum kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Landasan kita setelah hampir 3 tahun kita berdoa bersama di layar, di Zoom. Kita mau coba evaluasi pertumbuhan apa sih yang telah terjadi di dalam hidup kita, di dalam doa kita. Mari kita lihat, simak sedikit firman-Nya. Firman Tuhannya ini saya kasih judul bertumbuh. Jadi kalau lihat dari gambar ini ada pertumbuhan dari mulai kecil hingga dewasa. Apakah kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Pertanyaannya, dari bayi rohani menjadi orang dewasa rohani, atau kita masih manusia duniawi? Apa indikatornya? Mari kita lihat firman Tuhan. Di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ke 3 katakan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu mengasihi manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi kalau manusia duniawi, sini katakan belum dewasa di dalam Kristus. Nah, ini indikatornya manusia duniawi. Kalau kita simak dari firman tadi, hidupnya masih ada iri hati dan perselisihan. Masih adakah? Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita ada iri hati, masih ada perselisihan, berarti kita masih indikator manusia duniawi, bukan manusia rohani. Hidupnya masih duniawi, pikiran dan gaya hidupnya ya. Hidupnya bila ada tekanan masih susah, masih mudah menyerah. Ini karena dia masih susu makanannya seperti bayi. Hidupnya belum kuat menghadapi tantangan, belum bisa makanan yang keras. Ini firman Tuhan katakan, jadi kita bisa melihat kita ada di mana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bayi rohani berdoa? Bagaimana orang dewasa rohani berdoa? Karena kita sudah 3 tahun, kita boleh belajar dari pengalaman kita. Ada doa Yabes berkata demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Kita lihat di sini bagaimana Yabes berseru kepada Allah. Dan ada lagi, saya punya dua tipe doa ya. Kita lihat bagaimana Yabes berdoa, bagaimana Paulus berdoa. Sebenarnya banyak contoh-contohnya. Nah, kalau Paulus berdoa, ini kalau menurut saya adalah doa orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Orang yang dewasa di dalam Kristus. Efesus 3 ayat 18-19 berkata gini, aku berdoa, ini Paulus berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam keseluruhan kepenuhan Allah. Ada satu ayat lagi di Filipi 1 ayat 9-11. 11 berkata, dan inilah doaku. Coba simak doanya Paulus ya. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik,
supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan, memuji Allah. Jadi dari dua jenis doa yang kita pelajari hari ini, kalau Yabes minta diberkati berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Tetapi kalau saya baca di Perjanjian Baru, Paulus sangat berbeda. Dia nggak pernah berdoa demikian, malah dia ingin kita punya pengenalan Kristus lebih dalam lagi, memahami akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita jadi bisa melihat mana yang dewasa, mana yang belum dewasa. Saya tidak mau bahas lebih panjang lagi karena waktu yang sedikit ini. Apa perbedaan doa Yabes dan doa Paulus? Kalau kini saya simak sedikit. Doa Yabes berorientasi kepada kebutuhan jasmani, didasari kehidupan yang tidak baik yang dialaminya, kesusahan yang dialami, dan banyak masalah sehingga dia berdoa seperti itu. Di Perjanjian Lama, bukti penyertaan Allah adalah berkat. Kalau ada kutuk itu bukan penyertaan Allah. Ya. Sedangkan kalau doa Paulus mencerminkan kerinduan Allah atas umatnya, mengenal Yesus lebih dari segalanya, didasari atas anugerah Tuhan Yesus. Yesus telah menyelesaikan segala kutuk di atas salib. Menerima Yesus adalah menerima anugerah Allah, dan di dalam Yesus ada semua berkat. Itu kesimpulan yang saya bisa petik. Jadi kita mau lihat selama 3 tahun, kita doanya jenisnya kayak gimana ya. Apakah berdoa seperti Yabes yang isinya meminta-minta berkat itu salah? Itu tidak, saudara. Yesus juga mengajar doa, meminta tentang apa yang dibutuhkan. Begitu juga Paulus mengajarkannya. Bagaimana toh? Kita lihat coba Tuhan Yesus dan Paulus mengajar. Pengajaran Yesus di Matius 6 ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemarin dibahas oleh Pak Sus. Saya bisa ambil sedikit cuplikannya ya. Ayatnya, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu kalau Paulus pengajarannya berkata demikian. Filipi 4 ayat 6 dan 19. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi firman ini juga mengajarkan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kita boleh datang kepada Tuhan. Tetapi dari semua itu adalah pengenalan akan Kristus ya. Ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tadi mengajarkan doa Paulus adalah menerima Yesus adalah menerima anugerah Allah, dan di dalam Yesus ada semua berkat. Paulus pun mengajarkan demikian. Jadi kesimpulannya untuk pagi hari ini adalah sebagai orang yang bertumbuh, pusat doa kita adalah Kristus. Pusat doa kita adalah Yesus Kristus. Sebagai orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Yesus, Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti yang singkat ini. Mari kita berdoa.